tak sanggup, tak bisa melupakan kenangan indah. Kau sempat katakan, sayang, maafkan aku, tak bisa melupakan dirimu. Padahal kamu telah memimpinya. Mengapa ku masih menginginkan? Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau ngobrol ya, Ras ya? Iya benar banget, tapi kita sama-sama dulu dong teman-teman. Sama-sama dulu. Halo, hari ini adalah episode 1 dari podcast dari APPR di Palangkaraya. Kita masih belum ada namanya. Yep. Jadi kalau misalnya ada ide nanti boleh lah ya kasih ide kita kira-kira nama yang cocok ini apa ya? Iya benar. Itu abang-abang Batak mungkin. Iya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, langsung di tengah kita ini ada Kak. Siapa? Kita kenalan dulu kali ya? Iya, dan ini narasumber kita di Tapi episode kayaknya sudah pertama. terkenal ya sih? Iya, di Palangkaraya kayaknya dia udah terkenal banget nih. Udah terkenal banget. Kita Coba nama lengkapnya. Oke. Halo, nama gue Natalia. Bisa dipanggil biasanya nama panggilnya Naya. Naya. Natalia, panggilannya Naya. Iya. Bener. Kenapa ya? Kenapa? Natalia, Awalnya Naya. masih Naya juga sih. Iya, jadi kan Natalia. Oh. Naya. Nah, Jadi ya. ada dari Dan Adira. Singkat ya. Singkat ya. Singkat. Aku kira. Kalau ini Parles. Oh, saya tetap Nggak Parles. purba? Nggak ada purba. Aku kira itu Naya itu nama panggung gua. Iya. Enggak nanya aku. Enggak. Oke, kalau gua apa nih? Aku Al Ghazali. Bercanda. Bercanda. Terlalu tinggi beban namanya. Oke, Naya, kita lihat nih, Naya ini sering banget tampil di event-event. Betul. Nah, kalau Naya ini tipikal orang tampil di event itu, gaya make up-nya seperti apa sih? Sebenarnya kalau aku pribadi sih lebih yang ke makeup yang simple dan nyaman, tapi lookingnya tetap ada kesan bold gitu sih. Bold, ya. Jadi kalau di kamera tuh tetap kelihatan. Oh, iya. Tapi jujur aku ngeliatnya itu kayak ada rock and roll. Iya, benar. Aku mau nanya nih, aku Tapi dari dia nggak rock. Iya. Soalnya habis ini. Iya, benar. Aku mau nanya nih sesuatu sama Naya nih. Iya. Aku di samping dia sebagai penyanyi ya, di mana ada nyanyi, aku mau nanya lagi itu model gaya rambutnya emang dari dulu emang kayak gitu atau juga nih. kapan nih gitu kan aku pakai gini aja deh gitu, karena jujur aja itu kan gaya laki-laki ya gitu. Iya, ya. bener. Iya. Kalau aku sendiri sih model rambut ini namanya pixie cut. Pixie cut. Pixie cut. Oke, yang mau nyobain boleh. Namanya pixie cut. Tapi Ya. tergantung dengan postur muka masing-masing ya kan. Oke. Nah, aku dulu pernah cobain rambut macem-macem ya, haircut apa aja lah pokoknya yang menurut aku bagus gitu kan ya. Suka cari model, tapi yang paling pas tuh ini karena lebih satu simple, kedua nggak banyak macam, tinggal di hairspray aja, nggak pakai pomade. Iya. Itu kan Ini pakai pomade nih? Ini pakai pomade. Gila, kita boleh sharing pomade banget. Ada pomade juga ya. Boleh banget. Jadi kemarin waktu kita tampil di salah satu hotel, Oke. salah satu hotel, Ada dia minta pomade Kak, ada pomade-nya. Aku kira buat apa gitu. Sudah dipakai ya? Iya bener banget kan. Wah, oke nih cewek gitu. Karena mungkin aku mikirnya, nah ini kayaknya belah pinggir ya. Iya. Pomade kan? Biar stay gitu. Belah pinggir. Belah pinggir. Jadi kalau abang-abang syukuran, bang belah pinggir kayaknya pakai Naya. Tapi ini ada kiblat fashionnya enggak? Kalau kiblat fashion aku lebih suka dulu itu kalau tahu model namanya tuh Tini Jayati. Tini Jayati. Dia model haircutnya tuh bahkan lebih pendek, lebih bondol daripada ini. Ini tuh masih mending, masih kayak haircut cowok pada umumnya lah ini kan. Kalau kaki ini itu lebih ngeset banget dan itu lebih tipis. Lebih tipis lagi ya. Dan itu diwarnain. Aku juga pernah ngewarnain rambut dan itu keren banget. Ini keren sih. Warna apa, Mari? Pernah hijau, biru, marun, pernah. Wow. Terus Ya kan warna kayak biru. lagi aja ya. Kayak agak rock-rockan juga sih buat aku sih. Tapi aku belum pernah lihat orang yang warna hijau langsung sih. Oh, belum. Warna rambutnya warna hijau gitu. Dan kenapa balik lagi ke warna hitam? Karena tempat rusak kan ya. Dijaga Kalau gitu ya. benar. Jadi kalau misalkan ngeluarin rambut kan perlu perawatan yang ekstra banget. Dan itu membutuhkan waktu yang menurut aku treatment juga gitu kan. Baru tahap terus-terusan treatmentnya. Tapi
potong kayak gini tuh ada pernah yang kayak bilang, ih kayaknya kurang feminim deh. Iya, ada yang komentar. Kayak gitu. Bukan kurang feminim sih ya, lebih tepatnya kayak, Rai, pernah rambut panjang gak sih? Nah, itu tuh. Atau ada rencana untuk panjangin rambut gak? Gitu. Sekuping lah misalnya. Ada malah, segini pernah ya? Maksudnya mah udah, kayak gini sering banget kayak Dora ya. Kayak Dora gitu ya. Segini pernah rambut gak nih? Bobat gitu, bobat. Enggak deh, jangan. Aku dulu pernah panjang, cuman itu kayak kurang fresh aja sih. Kurang fresh ya. Kayak sama aja gimana gitu ya. Kayak kurang apa ya, mungkin kalau untuk ciri khas tuh kayaknya udah saya tuh ya kayak gini gitu. Kayak kalau misalnya rambut panjang orang mungkin kayak nggak ngeh malahan. Iya benar, malah kadang-kadang kalau klien atau orang-orang yang dekat sama aku, apalagi kayak orang baru, first impression itu ngeliat rambut. Itu kakak yang kakak yang rambutnya kayak cowok, yang rambutnya pendek, udah gitu. Jadi first impressionnya branding dia. Brandingan. Bener banget. Nah, oke, tadi kita ngobrolin fashion makeup nih. Aku mau nanya nih, sejak umur berapa sih suka musik? Jauh banget ya, udah ya. Iya. Jauh banget. Dari fashion ke musik. Iya. Harusnya gini. Gimana beda? Tadi siapa? Kak Kimi ya? Iya. Kak Kimi. Nah, Kak Kimi ini model. Nah, sense-nya emang kayak agak rock and roll gitu. Tapi kalau Kak Naya sendiri emang suka musik rock and roll? Kalau aku sendiri lebih ke lagu-lagu balad sih. Lagu-lagu balad. Pop, jazz. Kalau rock itu boleh. 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 Tapi nggak yang banget gitu ya? Kalau rock nggak yang banget karena tipikal suara aku tuh agak tajam, jazzy juga. Lebih nyaman jazzy sih. Nah, baru gini masuknya. Ya, Apa? itu diarahkan dulu ya. Jangan terlalu bantah dong. Jadi kalau Biori nyanyi lagu galau ya, dan aku kan kepo banget dulu sama dia. Kenal di acara bintang radio ya, kita kenal di acara bintang radio. Dia memang dia kalau memang bawa lagu-lagu galau itu emang nyentuh banget juga. Tapi kalau bawa lagu-lagu yang agak sedikit ngebit, aku kurang suka juga. Aku tapi malah ngelihat kayak penampilan ini bawa lagu yang kayak Boleh. It's my life. tapi aku kan sering denger juga dia di kafe-kafe kan. Dia kayak bawa lagu yang ngebeat gitu kan. Aku tuh kurang dapat. Tapi ketika dia bawa lagu yang memang galau gitu kan, aku tuh kayak gila ya enak gitu. Aku sering ngadain dia, sering nge-WA, kapan nih ngeluarin album baru, kapan nih buat lagu sendiri, aku sering gitu ya. Tapi ini apa namanya, kalau itu suara memang jadi penampilan rocker gitu ya. Emang dari kecil suka nyanyi atau ada darah seni gitu? Kalau darah seni itu nggak ada sih. Kalau bapak mungkin atau nggak ada. Wah. Nggak ada sama sekali. Terus kenal musik tuh dari radio. Oh, dari radio. Dulu kan itu zaman aku kan. Itu tahun berapa ya? Waktu aku SD suka dengan dulu kan masih belum ada YouTube, belum ada platform musik yang request lagu tuh masih seru banget gitu ya. Bener, request lagu tuh masih by phone segala macam, masih SMS segala macam. Dan dulu tuh dari lagu itu ya dari dulu tuh yang belajar. Ya maaf ya, karena kita outdoor ya. Capek memang. Jadi dulu tuh suka banget dengerin radio, dengerin lagu-lagu Agnes itu dari situ. Bener. Iya, aku malah mirip, aku baru ingat Agnes itu juga kayak Naya gitu. Betul. Rambutnya kan pendek juga. Tapi Agnes kan pernah panjang rambut. Iya, bener. Tapi kan sekarang lagi pendek juga. Berarti awal mulanya ngefansnya sama Agnes Mo. Iya benar. Terus belajar nyanyi ada kursus itu atau karena juga tadi otodidak di WC gitu atau mungkin nyanyi kan? Atau mungkin ada ikut apa paduan suara di gereja gitu. Kalau di WC sih jelas ya. Jelas. Semua orang kayaknya. Semua orang kayak aku yang suka nyanyi di WC ya. Gak apa-apa, tingkatkan ya. Itu awal mulanya dari situ juga sebenarnya. Tapi sambil request di radio. Sambil request. Bener. Itu berbanget loh. Jadi sambil nyanyi sendiri di rumah, otodidak juga belajar. Kalau dulu itu ikutan lomba aja sih. Dari SD udah ikutan lomba. Lanjut SMP, SMA, ikutan vokal grup. Jadi awal mula bisa menekuni banget di dunia bernyanyi ini karena mau mencoba. Terus suka nge-challenge sendiri juga ikutan lomba gitu kan. Dan juga
ikut komunitas ya, komunitas musik, paduan suara, vokal, guru, pokoknya semua diikutin apa yang bisa deh pokoknya. Bener. Sampai akhirnya kemarin ikut bintang radio ya, bintang radio terus juga banyak lomba-lomba juga aku lihat mulai dari online sampai juga yang offline gitu ya. Terus akhirnya ketemu bintang radio 2 kali coba ya kalau nggak salah. No, saya 5 kali coba. 5 kali coba. Oke, kita kita dulu. Dan juga tadi udah ikut bintang radio 5 kali. 5 kali. Dan akhirnya di percobaan kelima kemarin dia berhasil di posisi 4, harapan 1. Yang di Palangkaraya juara 1 Palangkaraya. Dan baru ke Manado di harapan 1 ya. Kalau di kita juara 4 bahasanya. Juara 4 bahasanya. Dan menurut aku itu prestasi yang kita harus kasih tepuk tangan juga. Benar. Karena dari beberapa tahun ya, mungkin RRI sudah RRI Palangkaraya berapa tahun ya? Puluhan tahun. Jadi penyiar, dia sudah nyanyi. Iya benar sih itu tapi. Dan ini aku tahu ya, dan ini kemarin aku kepoin ya. Dari puluhan tahun bintang radio di RRI Palangkaraya. Berarti 5 kali itu 5 tahun nggak sih? Bukan, maksudnya dari peserta-peserta terdahulu, beliau ini yang baru pertama kali juara 4 maksudnya. Yang dapat dari Palangkaraya. Iya. Makanya ini sejauh ini Palangkaraya di bawah Jalan Raya. Iya benar. Makanya aku bilang sama dia, tahun ini dia harus menjadi harus jadi guru lah buat peserta bintang radio minimal. Ya. Tahun ini. Tahun ini. Bentar lagi kan. Jadi buat kalian yang mau daftar bintang radio nanti akan bertemu sama Kak Naya. Tapi menurut aku ini juga hasil dari yang namanya konsistensi selama 5 tahun. Terus nyoba, gak menyerah, dan selama ini mungkin orang melihatnya waktu berhasilnya aja, tapi prosesnya kan lama 5 tahun loh. Gitu. Dan mungkin ada yang bilang kayak mungkin sudah lah. Tapi apa sih yang buat Naya itu tetap stay untuk nyoba terus? Iya sih, sebenarnya aku juga mikir kenapa aku bilang terus gitu kan. Kalau di kilas balikan ke kemarin, sebenarnya aku tuh nanti tulus aja sih Kak. Jadi kayak jalan aja, ikutin aja gitu loh alurnya seperti apa. Dapat gara tuh tulisan aja gitu ya. Tapi ini maksud aku fighting spirit yang oke banget. Iya benar. Makanya untuk 5 kali gitu ya bertahan dan juga terus nyoba gitu sampai akhirnya nyobain itu kita memang konsistensi dan juga melalui sendiri. Kontennya tau nggak? Jadi kemarin aku kan ini kan kita jadi punya aku baru tahu kemarin kan. Aku juga kita hampir sama. Kita sama. Jadi kemarin peserta bintang radio itu ketika lihat Naya daftar mereka agak insecure gitu kan. Terus aku mikir ya ini si Naya siapa gitu kayak. Iya kan dia datang tuh dengan gaya rambutnya yang seperti ini. Aku mikir emang ini siapa sih? Kayak besar banget ditakutin gitu. Dan ternyata aku tampil ternyata emang gitu. Emang senioran banget nih. Banget. Ya gaya ini duluan. Nah, akhirnya kan habis dari bintang radio berhasil di juara 4 atau harapan 1 kan ya. Terus akhirnya sekarang rilis single ya. Lagi rilis single ya. Dan itu sudah rilis. Boleh judulnya apa nih? Tak Sanggup Melupa. Nah, kalau ini boleh diceritain ini dari mana atau mungkin ini tulis sendiri atau ini emang kemarin proyekannya gimana gitu? Jadi untuk lagu Tak Sanggup Melupa itu sendiri itu disukai sama Mas Aksa ya. Jadi kita kan langsung manajemen dari RRI yaitu Muda Manajemen. Jadi kita dipersiapkan lagu sesuai dengan karakter vokal. Karena janji kita pada saat di nasional itu salah satunya di Bang Zeno itu juga yang mengguide kita di setiap proses dari lagu, pemilihan lagu sampai dengan lagu itu dikemas sedemikian rupa sampai jadi apik sampai rilis sampai itu ya. Dan jadi lagu itu memang benar-benar dicocokkan dengan karakter kita. Benar. Oke, lanjutkan dari bintang radio tadi, akhirnya dibuatin lagu lah kayak sama manajemen dan diurusin dibuatin lagu dan sudah rilis bisa didengar juga di semua platform. Jadi bisa di-request juga di radio kita ya. Oh iya, harus request setiap jam. Ya, harus request. Harus diputarin setiap program. Jadi Mas jadi setiap pagi gimana aja kita. Aku udah nanya nggak, lagunya menceritakan apa sih?
Lagu ini sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta dengan seorang lelaki. Jatuh cinta terus aja. Jadi anggapan gini, kayak Naya tuh lagi jatuh cinta sama seseorang. Udah. Jadi kayak mau gitu ngomongnya. Ada sih Nah, ini bercerita ya. Bercerita. Jadi aku jatuh cinta sama seseorang, tapi seseorang ini tiba-tiba tuh hilang, kita digostingin tanpa kabar. Sedangkan rasa itu tuh semakin berkembang, kan namanya rasa sayang ya. Itu kan selalu berkembang setiap harinya, apalagi dengan komunikasi yang baik. Nah, tiba-tiba dia nge-ghostingin dan kita tahu kabarnya kalau dia udah siapa nih tukang ghosting? Kalau kabarnya dia udah bersama dengan yang lain. Wah, sad banget sih. Ini seperti mati lampu ya. Seperti lampu. Karena lagi enak-enaknya terang, tiba-tiba gelap karena dia pergi. Oke, boleh nggak nyanyi sedikit aja? Boleh. Ini kita diam. Jadi buat kalian yang suka ghosting nih, dengerin. Aku tak sanggup, tak bisa melupakan kenangan indah. Kau sempat katakan sayang. Bukan dong. Lagu sebenarnya buat kalian yang nggak bisa move on ya, yang gagal move on. Jadi kalau dia emang mau lagu-lagu yang genre ini, aku langsung merinding serius. Karena emang lebih dapat ya. feel dia lah nyanyi lagu galau itu dapat banget karakter dia banget. Jadi makanya aku tuh jatuh cinta sama suara dia kalau misalnya dia bawa lagu-lagu yang emang melo banget gitu ya. Dan buat kalian yang suka ghosting, cari lagu apa judulnya? Bukan cuma kalian. Ada ini ada. Lalu banyak wanita-wanita di luar sana yang suka gitu. Nah, tapi kan ini tadi ditulisin ya lagunya. Terus juga boleh dibilang kan, tapi Naya harus ngehayatin lagu ini. Iya. Ada nggak punya kisah yang serupa kayak gini? Atau mungkin untuk dapat feel momennya kan nggak segampang itu. Maksudnya apalagi untuk dapat deep kalau gimana sih rasanya seorang yang lagi kasmarannya ditinggal pergi sama orang yang suka. Pernah nggak? Itu pasti kita semua pernah ya. Apalagi kalau panas ya. Enggak. Wanita sih. Kalau pengalaman itu pasti di usia sekarang udah pasti pernah dong. Udah pernah berarti. Pernah ya. Pernah ngalamin dan itu juga jadi momen yang melekat ya pastinya ya, karena di lagu ini aku pernah punya momen seperti itu. Otomatis untuk menjual lagu ini aku gampang banget ya. feelingnya gampang banget. Kemarin zaman SMA siapa ya dulu ya nyakitin Bener juga sih ya, aduh ini lagi ya udahlah. Tapi kalau misalnya lagu-lagu galau kayak gini bukan cuman karena momen itu aja, tapi kayak waktu kita disakitin itu tuh bisa disangkut pautkan lah. Bisa disambungkan lah dengan gimana? Oke. Jadi banyak momen lah. Banyak momen yang bisa disangkut pautkan. Iya benar. Ya, walaupun mungkin sekarang aku baru tahu loh ya, tapi ya katanya karena ini udah nikah ya. Oh iya benar. Udah punya anak juga. Benar. Keren kan? Makanya. Nggak kelihatan kan? Aku juga kemarin tuh kayak mama gaul lagi gitu ya. Aku juga kemarin pas dia daftar kan, balik lagi ke Bintang Raja ini. Terus dia bilang, ada terus ya kayak di kan di Pro 2, di Pro 2. Jadi kemarin aku mau ngundang podcast. Aku lagi ngurus anak, saya, hah, emang udah nikah? Udah kak, dan aku langsung kayak, gila mukanya gak ada sama sekali kayak udah nikah lagi. Enggak, ada jangan orang lagi kan. Berarti kan udah punya anak kan, maksudnya di usia yang udah punya anak, udah nikah juga. Lagu ini kan feel-nya memang apa ya, kayaknya untuk anak-anak yang lagi dan kita masih pas pacaran gitu kan. Dan kayaknya lumayan challenging juga untuk mengangkat lagunya yang anak muda banget. Berarti ini pasalnya memang anak muda. Iya. Gimana? Pasalnya memang anak muda banget. Anak muda banget. Lagunya juga kan menyesuaikan sekarang industri musik di Indonesia kebanyakan lagi menikmati lagu-lagu galau, benar. Kalau lagu ngebeat juga ya. Ini tapi kayaknya lebih cocok kalau ada musik video gitu. Iya. Kira-kira ada rencana nggak? Kalau itu nanti tunggu aja kabar. Tunggu aja. Mungkin dari pusat dari manajemen mau bikin perlu talent lokal.
Banyak nih di belakang kamera. Kami bisa produksi nih. Oke, kita ini dulu lagi. Kita minum dulu. Oke, minum terus ini tadi. Terus tadi nih. Out ya bang. Aku tak sanggup, tak bisa melupakan kenangan indah. Kau sempat katakan, sayang, maafkan aku, tak bisa melupakan dirimu. Padahal kamu telah memimpinya. Mengapa ku masih menginginkan? Mantap. Naya, gokil banget. Gokil banget ya. Iya. Kalau tadi kita udah kenalan sama Naya, udah tahu juga pribadinya, terus juga udah lagi rilis, sudah rilis juga barunya. Nah, teman-teman boleh dengerin lah. Betul. Platform. Dan juga kita tadi nemu fakta baru kalau ternyata Naya ini kan udah nikah. Tapi kita punya games yang kita pengen lebih tahu lagi kira-kira sosok seorang pria apa yang menemani Naya ini dari games ini. Iya. Jadi kita ada games namanya This or Me. Jadi pilih ya. Jadi kita akan kasih pilihan, Naya pilih gitu ya. Tapi ini nggak seputar tentang pasangan aja, juga tentang mungkin musik, juga ada tentang mungkin kepribadian. Gitu. Oke, yang pertama adalah pilih lupa lirik atau lupa nada. Pilih lupa nada. Lupa nada. Nah, karena ada punya pengalaman lupa lirik. Iya. Ada pengalaman lupa lirik dan itu kalau lirik susah diimprov ya. Gak bisa diimprov. Nggak bisa diimprov. Kalau nada masih bisa diimprovisasi. Bisa diimprovisasi. Ya kalau lirik ya masalah. Karena sensitif banget ya. Benar. Tapi ya namanya penyanyi harus profesional. Iya, dan juga di segala medan dia harus menyesuaikan. Iya kan? Harus mau nggak mau ya improv ya. Nah, itu pernah lupa lirik ya? Iya. Pernah nggak pengalaman lupa lirik dan itu gimana sih rasanya gitu? Itu sering sih, bukan pernah lagi, sering. Karena setiap penyanyi pasti pernah ya, pernah banget. Dan itu pasti nggak pernah luput dari yang namanya lupa lirik, salah nada, salah ambil nada, bahkan kayak gitu. Dan itu ya pengalaman yang sungguh-sungguh membuat malu 7 turunan kayaknya ya. Dan ada satu fun fact lagi nih. Apa? Jadi kemarin ya kita lagi punya radio. Karena lahir dari radio. Kita buka-bukain aja lah hari ini ya. Dia kemarin waktu di final ya. di mana itu? Bukan di sini ya. Jadi di tangan ini full lirik. Ada ya? Iya. Jadi aku kan dia di challenge lagu ini dan dia baru tahu lagu ini gitu. Dan dia Baru tahu banget. Lagu itu kan disiarin dua. Jadi ya. tidak ada tidak ada jarak waktu untuk kita ngehafal, ngulik takutan. Iya. Ngulik lagu itu nggak ada waktunya. Ya udah. Dan aku tanya, kamu udah hafal liriknya? Belum kak. Terus kamu gimana? Nih katanya, panjang banget. Jalan ninjaku. Di belakang kuliah itu udah kayak tato. Jadi berasa kayak lagi ujian, nyontek gitu. Tapi contekannya di sini gitu. Tapi itu salah satu skill sebenarnya. Trik buat teman-teman. Tips and trick ya. Ya. Jadi kalau lagi udah mepet banget dan itu udah urgent banget, kita nggak hafal beberapa part, ya udah tinggal gini aja. Iya. Jadi ini kan namanya cinta. Tato. Ini tato, tapi lirik musik. Saking cintanya dengan musik gitu. Oke, ini ada. Terus yang kedua adalah cowok ganteng tapi bau. Ganteng tapi atau bau. biasa tapi wangi. Biasa tapi wangi. Biasa tapi wangi deh. Iya kan? Iya. Tapi pernah ngedate sama cowok yang kayak gitu? Atau mungkin ketemu? Kayak wangi badannya kurang enak. Iya. Dia mungkin ganteng tapi dia keringetan habis olahraga atau apa kan biasanya dia kayak ngerasa ganteng gitu. Ngerasa cool gitu. Gua baru pulang main futsal. Habis main mini soccer kan di belakang ya. Karena aku ganteng Iya, gitu ya. gitu. Jadi yaudah Paling jalanin. ganteng provinsi ya. Iya. Ya kalau ketemu dengan orang yang main basket atau main futsal berkeringatan pernah. Tapi mendekati jarang ya. Maksudnya kayak enggak deh, lebih baik gak usah deh, cukup aja deh. Udah wangi-wangi berarti ya. Ya aneh banget dengan bau ketek sih. Asli banget. Oke, semua kayaknya cewek emang suka yang wangi deh. Iya Oke, wangi ya. Gak ada yang walaupun dia ganteng tapi kalau gak nyaman
Kayaknya semua deh, semua ya? makhluk hidup harus wangian, jangan dulu. Tapi aku pernah lihat loh, Danila dia punya grup yang suka dengerin suara orang kentut. Oh iya. Tahu gak sih? Ada kan? Ya, tapi dia pernah ngirim juga lagi. Tapi dia pakai nama palsu. Tapi nanti coba cek deh, aku dilihat di podcast orang. Oke, selanjutnya nih, lanjut ya. Kita sudah bawa Ya, sudah bawaannya ya. Selanjutnya adalah pilih keluar rumah nggak mandi atau keluar rumah tapi cuma cuci muka doang. Pilih keluar rumah nggak mandi tapi keluar rumah cuci muka. Bisa pilih mandinya nggak sih? Pilih mandi ya? Iya, mandi aja. Iya. Pilih mandi aja ya? Mandi deh. Harus mandi. Harus mandi, jangan sampai mandi. Gak pernah kayak, ini mepet banget nih cuma Oh, aja gitu. kalau itu pernah. Pernah. Aku pernah ngejob seharian dari pagi sampai malam. Itu pindah tempat itu nggak sempat sama sekali mandi. Tapi ya parfumnya pasti banyak. Tebel ya? Tebel banget. Tebel banget ya? Tebel banget. Tapi kalau bisa sih diusahakan jangan sampai Hygiene banget itu penting ya sebenarnya. Tapi kan namanya mungkin jadwal padat. Karena dia ini jadwalnya padat banget. Banget. Ini juga mandi ini kayak harus diskusi dulu 1 jam ini gimana jadwalmu? Kebetulan aja. Untungnya bisa ya? Bisa ya, karena dia kalau RRI yang undang selalu ada gitu. Bisa aja ya. Oke, berikutnya kamu lebih suka pilih pakai sepatu atau sandal nih? Pakai heels. Heels. Sepatu ya? Sepatu. Heels itu beda. Sepatu, Heels ya? heels itu yang ada haknya. Kalau sepatu kan yang flat aja. Paling tinggi pernah pakai heels Ya berapa? kan? Betul, Dan oke. Paling tinggi Kita memang cowok nggak pakai heels, jadi kita nggak tahu aja. 15. 15 cm itu gimana ya? semuanya ya. 15 itu kalau Bisa lebih. Bisa, tapi Wow. jatuh. Hah? Pernah. jatuh. Pernah. Karena tinggi ya? Aku dulu itu pernah ikut-ikutan model, ya kan entertainment, model. Dan model itu minimal 15. Paling pendek itu udah 12. Itu paling pendek. Benar, paling pendek 12. Kalau aku nyanyi biasanya 12. Itu paling stabil ya. Tapi nyobain yang 15 dan akhirnya jatuh. Pernah jatuh? Pernah jatuh. Itu nggak bahaya banget ya kakinya kan? Bagus loh. Iya sih. Sebenarnya bahaya, tapi ya kalau mau cantik kan harus banyak resikonya, ya. Beauty pain. Kalau mau cari yang banyak resikonya. Tapi aku pernah lihat ada orang, tapi dia ngedance loh dengan kaki yang tinggi. Ada sih yang kayak Ada. Kayak anjir gak jatuh pak. Itu udah pro banget. Itu udah pro banget ya. Udah pro banget. Iya, itu udah pro banget. Aku aja kayak bingung ngeliat gimana bisa dia gitu. Nah, selanjutnya nih lagi ya. Pilih jazz atau pilih apa ya? Barat itu masuk jazz ya? Enggak. Ya. Pilih barat atau jazz? Pilih jazz sih. Jazz. Kenapa jazz? Because jazz is penuh dengan nyanyi itu enjoy banget. Enjoy banget. Kayak lagi. Ini enak. Dan orang bisa menikmati banget. Kalau udah aku kayak ada yang bisa menikmati, ada yang bisa enggak. Walaupun tadi awalnya katanya balad gitu ya. Tapi memang base aku vokalnya jazz-nya drumnya di barat juga. Tapi aku tuh karena aku entertainingnya singer juga harus bisa lagu-lagu semua lagu. Oke, berikutnya kita minum kopi nih. Kamu lebih suka kopi apa teh? Kopi dong. Kopi. Jadi, tapi selama ini kerja memang kopi juga. Iya. Oh. Tapi nggak sering sih. Kalau aku mau nanya dong, kalau penyanyi itu tuh minuman yang dilarang tuh apa sih? Minuman yang dilarang itu dilarang ya. Alkohol yang kali alkohol minum. Alkohol juga. Iya. Kayak alkohol, es. Lebih proper ke minum air. Kalau yang lebih hangat ya, next. Ini dingin deh. Iya, jadi itu sih, sama jangan minum minyak aja. Saya juga mau minum minyak. Ya sudah tahu kan? Minum minyak. Yang goreng. Ada, minyak goreng bisa kan? Ada. Oke, nextnya lagi adalah pilih rambut panjang banyak jok atau rambut pendek tapi ya gitu aja. Sorry, saya rambut pendek, joknya selalu banyak. Wow, sombong banget ya. Tapi memang rambut pendek saya ini jadi ini ya, Memang jadi udah icon banget. Iya. Coba cari di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang rambutnya pendek siapa? Iya, Cuma ya. cuman dia. Cuman aja gitu. Sama Benny bisa. Pernah nggak ada yang DM kayak, karena rambutnya bagus banget,
potong rambutnya di mana gitu. Oh pernah sering, malah yang sering tanya itu bukan cewek tapi cowok. Cowok. Wow. Apa tadi Kak Nay. kata-katanya ini? Kak Nay rambutnya potong di mana? Apa namanya? Pixie cut. Pixie cut. Mau nyoba. Oke, kalau mau nyoba Enggak, maksudnya mau nyoba sama orang sebarin pakai foto bersikat ya. Pixie cut, oke. Itu berarti banyak yang DM tapi cowok. Iya. Terus aku pernah juga waktu ngantar laundryan nih, laundryan, ada orang jalan. Isi mas gitu juga. Itu ibu malah. Mbak, permisi Mbak mau tanya. Ya Bu, rambutnya potong di mana? Bu, saya benar ngantar laundryan dulu. Serandom itu. Tiba-tiba di pinggir jalan, ibu-ibu nanya, ini potong rambut di mana? Aku bilang kan di salah satu ini, di barbershop ini. Terus potongannya apa? Potongannya ini Bu. Ah, boleh nggak diberesin yang mana? Oh ya ini. Karena ibunya gaul juga. Iya, memang bagus kok. Bagus ya rambutnya. Ya, Krisdayanti dulu ya gitu ya. Iya, ini Sarah juga sih. Iya, ini Sarah, Krisdayanti ya. Tapi ini kayak ya model-model 90s Iya. gitu ya. Iya, kayak zaman-zaman itu emang lagi naik juga sih hype. Pernah pikiran nyoba ini nggak? Kayak kan sekarang trennya bukan atau apa sih namanya bokat? Iya. Layari Macam. gitu. Enggak sih, enggak minat sih. Atau ada rencana pengen lebih dipisir lagi? Ini mau habis ini mau divisi. Oke, habis ini kita ikut potong rambut. Ikut ya. Terlalu banyak ya. Udah wajar nih. Oke, pertanyaan dari Koles. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Kamu lebih suka ngedekatin atau deketin orang? Kamu suka dideketin apa ngedekatin? Aku lebih suka ngedekatin. Ngedekatin. Emang kelihatan. Kelihatan ya. Anaknya tuh kalau ketemu satu orang tuh bisa langsung nyambung gitu. Akrab ya. Akrab banget. Jadi berarti sama, kan udah nikah ya? Ya. Pak tadi ya. Sama suami yang sekarang ini berarti naya duluan ya berarti. Atau nanya dulu ini. Enggak. Kan kalau sekarang dikira lebih cekil. Iya. Jadi Iya. yang dia duluan, cewek duluan yang nembak. Karena ada kesetaraan gender gitu Iya. ya. Udah cewek aja nembak, Iya. takut diambil orang. Pas cakep mau nggak Mau nikah nggak? sama ya? Gitu. Gimana? Itu pertama saya. kotor banget ya. Cegil. Kalau dulu seingat aku sih enggak ya, enggak aku dulu sih sebenarnya. Enggak ya? Enggak aku dulu. Oh tapi sama pasangan sekarang emang kenal lama gitu atau ketemu di kerjaan atau gimana? Udah kenalan masih dari SMA gitu. Oh berarti satu sekolah juga? Enggak, Ini dari enggak. sekolah. Iya. Ini memang ini obor ya? Oh berarti satu sekolah enggak? Enggak satu sekolah. SMA beda, kuliahnya sama. Oh waktu kuliah berarti mulai dekat gitu ya? Waktu SMA malah. Waktu SMA dekat terus waktu kuliah tambah dekat lagi. Sampai Bener. sekarang akhirnya menikah dan sudah punya satu anak. Bener. Dan namanya Anya. Naya Anya. Naya. Karena banyak yang ngelihat di mungkin teman-teman yang kepo kan ada ngelihat di sosial medianya. Itu ada vlog gitu, ada Iya. anak-anak. Kayaknya banyak yang ngeliat tuh adik atau mungkin kayak ponakan gitu kan, Iya. biasanya ponakan-ponakan Iya. gitu kan. Jadi di sini kamu bikin konten aja sama kakak gitu kan. Ternyata itu anaknya ya, Anak aku, si Anya tadi. Anya. Dia nge-vlog. Dia sebenarnya itu inisiatif aku aja sih, Iya. karena kan aku setiap hari kan juga bikin konten, tapi konten tentang kerjaan, Iya. jadi aktivitas kerjaan. Terus bosen nih mau bikin konten apa lagi ya yang bisa naikin insight gitu kan. Mumpung aku ada ekor satu ya kan. Jadi Ekor ya, sekarang. iya anak-anak sekarang tuh kan pada pinter ngomongnya tuh pada Jago kalau lah. iya kalau lihat kalau nonton di platform YouTube misalkan kayak gitu mereka tuh cepat nirunya. Nah anak aku tuh termasuk ini juga cepat niru dan dia memang aktif banget gitu lagi aktif-aktifnya Iya, di masa tutorial ini. Berusaha dia di- Benar. Jadi setiap jalan kemana atau apa gitu kan, aku yang dokumentasikan inisiatif. Akhirnya pas pulang, apa coba dubbing aja ya, Dubbing aja. dubbing aja. Itu pertama kali dubbing susah banget kak, Karena mengikuti mood. namanya juga anak-anak kan. Anak-anak Itu kalau didengar baik-baik tuh ada satu kata yang kayak Anya. Anya, Anya, tapi Naya sendiri memantau nggak misalnya pergerakan dia di sosial media, karena kan sekarang kita tahu ya sosial media itu banyak banget gitu ya. enggak, sosial media itu banyak banget konten-konten Iya. yang bisa mempengaruhi Oh, iya, iya.
mental dari anak-anak. Bisa kita lihatlah sekarang ya, karena terpengaruh dari sosial media, akhirnya dia di realnya jadi misalnya melawan ke orang tua atau candu bermain game. Nah itu juga memantau pergerakan anaknya ya. Aku tipikal yang memantau banget, bahkan itu sudah harus diforsir. Pokoknya udah dikuatin, ini nggak boleh. Udah di skip. Jadi batasin lah ya untuk Bener. juga gitu. Tapi kalau ini kan karena udah punya anak ya. Kalau mungkin dulu ayahnya memang gak ada darah seni, tapi sekarang karena udah ada darah seni dan penyanyi gitu ya. Apakah nanti anaknya next juga akan diturunkan untuk menyanyi juga, atau jadi konten kreator aja? Dua-dua. Ada Kayaknya itu deh ya. Masih kita pokoknya sukses terus buat Raya. Jangan lupa untuk streaming lagunya yang udah mengudara, dan tentunya yang punya perasaan di ghosting sama pasangannya wajib banget terus. Iya, benar banget. Dan jangan lupa juga request di era digital, dan tentunya mungkin di Pro 2 ya. Pro 2, Pro 1 gitu ya. Pokoknya request aja nanti lagunya karena ya, siapa tahu ada yang ngerasa relate, dan mungkin boleh kasih cerita sedikit ya. Kenapa sih di ghosting? Karena kita bacain kali itu. Iya, seru banget dong. Oke, dan itu dia podcast kita hari ini. Aku Parles. Aku Zulhari. Dan aku Daya. Sampai jumpa. Bye. See you next time.